Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati. Tema renungan harian saat ini adalah panggilannya yang menggelisahkan. Saudara-saudara, kata menginjili di lingkungan GKI agak tidak biasa. Arti kata menginjili adalah memberitakan kabar baik. Sama seperti seorang istri, pasangan pengantin muda memberitahukan kepada suaminya bahwa ia sedang mengandung anak mereka. Berita ini tentu saja menggembirakan suami dan istri, tetapi juga siapa saja yang mendengar kabar berita itu. Tetapi bagaimana jika memberitakan kabar gembira di tengah-tengah situasi yang berbahaya? Apakah mereka dapat mengalami kegembiraan, mendapatkan kabar baik, dan memiliki kehidupan baru dalam Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana mereka bisa mempertahankan dan mengembangkan keimanan dalam Kristus di tengah tekanan politik, sosial masyarakat, dan ekonomi? Apakah mereka dapat mempertahankan kegembiraan sebagai dampak dari pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan oleh para rasul? Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula adalah orang-orang Kristen yang berada dalam keadaan yang tidak aman dan nyaman karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekaisaran Romawi menganggap mereka sebagai pemberontak. Memberontak dari kaisar yang juga dipahami mereka sebagai dewa yang ilahi. Mereka, orang-orang Roma, jemaat yang percaya kepada Yesus ini, kemudian dianggap memberontak karena iman mereka. Bapak Ibu Saudara, pasca pemberontakannya, Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus di kota Roma demikian, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini bisa dibaca dari surat Roma pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus, semua orang percaya memiliki panggilan kerasulan. Panggilan untuk mengabarkan kabar baik kepada mereka yang terbelenggu kesusahan hidup. Situasi seperti ini bukanlah situasi yang ideal, yang aman dan mapan. Kabar baik itu diberitakan kepada orang-orang yang susah mengatur kehidupannya, tetapi juga kadang mereka juga susah diatur kehidupan mereka. Kadang kondisi panggilan kerasulan ini membuat kehabisan energi, menguras emosi, dan ada pengorbanan-pengorbanan yang perlu dilakukan agar panggilan menjadi murid Kristus, yaitu memikul salib, menyangkal diri, tetap menjadi tanda kemuridan kita. Karena itu Paulus melanjutkan perkataannya bahwa ada kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai mereka yang mengabarkan kabar baik dan mengangkat kesusahan hidup sesamanya. Shalom bukanlah berarti tidak ada konflik. Damai sejahtera ini adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Tetapi Ia anugerahkan kepada kita agar kita merendahkan hati dan memiliki keterbukaan dalam mengikuti panggilan Kristus ini. Karena itu marilah kita terus setia mengabarkan kabar baik sepanjang kehidupan kita. Dia menyertai kita. Amin.